Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan nikmat sehat dan nikmat iman untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan merupakan nikmat yang sangat indah, termasuk ukhuwah. Ukhuwah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam. Karena dengan adanya ukhuwah kita dapat bersatu, kita dapat melawan segala kejahatan dengan adanya kenikmatan ukhuwah. Seperti salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Innamal mu'minuna ikhwah." Karena setiap mukmin itu adalah saudara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam sama-sama saling menguatkan saudara kita dan saling menjaga tali kerukunan antar umat Islam di seluruh dunia. Di sini kita sebagai umat Islam berukhuwah atau bersaudara bukan karena keinginan kita sendiri, bukan karena manusia yang memiliki rasa ukhuwah tersebut, tapi itu semua karena nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, jika kita tidak bersaudara, jika kita tidak melibatkan ukhuwah dalam hati kita, maka kita sama saja telah memunculkan kemurkaan Allah. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam meletakkan persaudaraan di atas yang lainnya. Mengutamakan ukhuwah dari yang lainnya merupakan salah satu ciri seorang mukmin yang baik akhlaknya. Bahkan jika kita menengok masa lalu dalam sejarah, kita bisa melihat para sahabat selalu memberikan teladan-teladan mengenai keindahan ukhuwah yang mereka berikan, keindahan ukhuwah yang mereka jalin antara sahabat dengan sahabat. Seperti dikisahkan pada kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah hijrah ke kota Yathrib tanpa membawa kekayaan dari kota Mekah sedikitpun. Hingga akhirnya ia bertemu dengan sahabat Ansor, dan sahabat Ansor itu berkata, "Ambillah sebagian hartaku, atau bahkan istriku siap aku ceraikan dan dinikahkan dengan Abdurrahman bin Auf." Kemudian ada kisah lagi mengenai ukhuwah Islamiyah, yaitu pada saat terjadinya perang Uhud. Pada saat perang Uhud tersebut, seluruh pasukan perang Uhud sangat sekali membutuhkan yang namanya air minum. Namun, karena pasukan Uhud tersebut tidak mementingkan dirinya sendiri dalam perang tersebut dan memikirkan segala umat, memikirkan segala manusia, akhirnya pasukan perang Uhud tersebut semuanya syahid dalam keadaan tidak meneduh air sama sekali. Betapa indah sekali jika kita bayangkan mengenai ukhuwah Islamiyah. Dan sudah sepastinya kisah-kisah dari para sahabat tersebut merupakan cerminan untuk kita, pembelajaran untuk kita bagaimana indahnya ukhuwah Islamiyah pada zaman dahulu dan bisa kita terapkan di zaman sekarang. Seperti yang pernah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pernah berkata, perumpamaan umat Islam dalam mencintai dan mengasihi sesamanya itu bagaikan satu tubuh. Apabila satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya. Sangat indah sekali pada zaman Rasulullah SAW mengenai ukhuwah Islamiyah ini. Mereka sangat kuat, mereka sangat saling berbagi, mereka sangat-sangat saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya. Sungguh, pada zaman itu, ukhuwah Islamiyah sangat erat dan sangat kuat dalam menyatukan agama Islam. Ada 5 kewajiban kita sebagai umat muslim dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah menjaga aib saudara kita. Dengan kita menjaga aib saudara kita, kita dapat menghentikan atau menunda yang namanya perseteruan dan pertengkaran di antara umat Islam. Dengan kita menjaga aib dari saudara kita bisa mempererat hubungan, kita bisa menjaga amarah dari saudara kita. Karena aib merupakan sesuatu yang buruk dan tidak pantas untuk disebarluaskan. Jika kita tahu aib dari saudara kita, maka cukup kita yang tahu dan kita menyimpannya, dan cukup untuk tidak menyebarluaskan lagi ke orang-orang lain. Karena dari aib tersebut bisa timbul pertengkaran, bahkan permusuhan di antara umat Islam. Dan Allah sangat tidak menyukai yang namanya pertengkaran. Itu adalah memaafkan saudara seiman. Dengan kita memaafkan saudara seiman, maka kita akan mempererat tali silaturahmi di antara kita berdua, di antara aku dan dia, ataupun di antara kita semua. Maka dengan mempererat tali silaturahmi tersebut, ukhuwah Islamiyah akan terjalin dengan indah. Dan di saat kita memaafkan saudara seiman kita, maka pintu-pintu surga tersebut akan terbuka untuk kita.
Kewajiban yang ketiga adalah melepaskan kesulitan sesama muslim. Karena kesulitan terkadang menimbulkan kehilangan antara orang-orang yang disayangi, seperti kehilangan rasa kasih sayang dengan kesulitan tersebut. Maka kita sudah sepantasnya sebagai umat muslim untuk saling melepaskan kesulitan tersebut. Jika ada suatu teman atau seseorang yang sedang kesulitan, maka hendaknya kita sudah pastinya harus menolongnya. Di saat seseorang kesulitan atau di saat seseorang sedang membutuhkan pertolongan, maka kita sudah sepantasnya harus saling menolong, harus saling berbagi, dan harus saling mengingatkan. Langkah keempat adalah berbaik sangka. Ketika kita berbaik sangka kepada manusia, maka sama dengan kita telah memperpanjang tali silaturahmi kita. Karena di saat kita berbaik sangka kepada seseorang, maka permusuhan itu akan diredam. Ketika kita berbaik sangka bukan berarti kita hilang kewaspadaan, namun berbaik sangka adalah salah satu jalur kita menuju ukhuwah Islam. Yang terakhir, yaitu langkah yang kelima, adalah mendoakan sesama muslim. Sudah sepantasnya kita sebagai umat muslim saling mendoakan dan saling menjaga. Baik umat Islam yang sudah wafat, umat Islam yang jauh, yang dekat, semuanya kita saling doakan agar terciptanya kerukunan dan keindahan. Itulah beberapa langkah dalam menjaga ukhuwah Islamiyah yang sudah sepantasnya menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim, dan kita sebagai umat muslim sudah sepastinya harus melaksanakannya dalam kehidupan